sharing, pada saatnya juga kan ada sharing gitu. Nah, mereka bilang, yang tadinya pada saat datang katanya, "Saya merasa hidup saya berat banget, kok, keluarga saya berantakan," misalnya. Beberapa yang pernikahannya udah kayak di ujung tanduk gitu dengan masalah-masalahnya. Tapi pada saat setelah, kita sharing itu, mereka berubah, jadi bilang, "Ternyata masalah gua tuh nggak ada apa-apanya," gitu. "Wah, dia lebih berat ya ternyata. Ternyata yang saya alamin, saya pikir udah rasanya kayaknya pengen mati," gitu. Tapi ternyata nggak ada apa-apanya. Lah, kok dia kuat tapi? Ya. Jadi yang pertama adalah kita kadang menghakimi orang, melihat orang hidupnya lebih baik, karena kita nggak tahu sebenarnya yang terjadi di dia. Nah, yang kedua, kemungkinan yang kedua, kenapa kita bisa lihat, orang lain hidupnya baik-baik aja dan kita rasanya hidup kita, jauh lebih berat, mungkin, yang sebenarnya mungkin kita dia itu bukan yang nggak ada masalah, tetapi respon dia terhadap masalah mungkin berbeda dengan respon kita terhadap suatu masalah. Mungkin masalah yang sama, eee, kita nganggapnya berat, tapi dia dengan respon yang berbeda membuat dia seakan-akan baik-baik aja, ya. Nah, setiap orang itu punya parameter yang beda-beda terhadap satu masalah. Sebagai contoh, misalnya, ketika baru lulus kuliah gitu, saya kerja, terus dapat gajinya cuma 2 jutaan gitu, ya, cuma 2 jutaan. Dan saya mungkin bilang, "Kok gaji saya kecil ya?" Gitu. "Wah, saya gimana cukup bayar kontrakan ya, bayar kos, buat makan, transport, dan lain-lain. Oh, gimana mau nabung?" Gitu. Ada masalah, "Wah, susah nih, nggak ada duitnya," gitu. Ini aja udah pas-pasan. Dan kita bisa bilang temen yang mungkin pada saat yang sama dia dapat gajinya 5 juta misalnya. Lebih berkali-kali lipat kan dari yang saya dapat gitu. Kelihatannya saya akan lihat bahwa hidupnya enak. Ya, gaji dia 5 juta gitu. Saya 2 juta aja begini, ya dia 5 juta udah pasti cukup lah gitu. Tapi gimana kalau ternyata dia yang dapat 5 juta, tapi dia harus biayain orang tuanya sakit-sakitan. Dia harus biayain adiknya kuliah atau sekolah misalnya. Dan akhirnya kalau dihitung-hitung yang dia dapat juga nggak nyampe 1 juta misalnya. Berarti seharusnya kondisi kondisi dia lebih berat. Nah, hal inilah yang kita nggak bisa, apa, judge ketika kita lihat di permukaan bahwa setiap orang akan punya masalahnya yang sendiri-sendiri. Nah, untuk itu, saya mau ajak kita semua, untuk lihat tadi sesuai temanya kan yang dikasih adalah setangguh apakah mentalku, ya. Nah, kata tangguh ini, eee, berarti seberapa kuat gitu ya. Tangguh berarti gimana ketika ada satu masalah atau satu problem ya dari luar, gimana kita bisa tetap bertahan. Kita nggak ke kiri, nggak ke kanan gitu. Nah, kalau kita hubungkan dengan untuk menjadi anak Kristus, maka mental kita ini yang dipertanyakan adalah ketika kita hadapi satu masalah, ya, gimana respon kita terhadap masalah tersebut, lalu apakah kita tetap di jalan Tuhan atau kita mencari hal-hal yang lain. Ya. Ketika menghadapi masalah, seberapa bisa kita bangkit dari masalah itu, dan kita menunjukkan sikap kita sebagai anak Kristus. Nah, untuk itu saya mau ajak kita semua untuk baca satu perikop dari Injil Markus 4 ya, ayat 13 sampai 20. Saya bacakan ya, dari Markus bab 4 ayat 13 sampai 20. Saya yakin perikop ini sudah sering kita baca, tapi saat ini mari bersama-sama kita simak kembali. Saya akan bacakan Injil Markus bab 4 ayat 13 sampai 20. Lalu ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengarkan firman itu.
Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, teman-teman, perikop barusan ini adalah penjelasan ya, oleh Yesus mengenai perumpamaan tentang seorang penabur. Di ayat-ayat sebelumnya, Yesus menjelaskan ada seorang penabur, dia menabur benih. Ya, kemudian jatuh di tanah-tanah yang berbeda. Dan hasilnya juga berbeda-beda pula. Nah, pada perikop yang barusan kita baca, Yesus sendiri memberikan penjelasan terhadap ini. Jadi kita nggak perlu lagi mengartikan banyak kemana-mana, karena Yesus sendiri udah ngasih penjelasan mengenai perumpamaan tentang penabur ini. Kita bisa lihat dari perikop yang barusan kita baca, bagaimana pertumbuhan benih firman yang kita terima itu tergantung dari bagaimana sikap hati seseorang menerima firman tersebut. Ya. Jadi bukan masalah kualitas benihnya sama, firman yang diperdengarkan, firman yang ditabur itu sama, tetapi hasilnya bisa berbeda-beda tergantung tanah di mana firman itu jatuh. Di mana tanah ini adalah sikap hati kita dalam menerima firman tersebut. Di sana ada 4 macam tanah ya, dalam perumpamaan tersebut disebutkan ada 4 macam tanah di mana firman itu ditaburkan. Yang pertama adalah benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang jatuh di pinggir jalan ini, tanah di pinggir jalan ini adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi firman itu nggak masuk ke dalam hati mereka. Ya, jadi mereka tidak menjadi percaya. Ya. Jadi jangankan berbuah gitu, tertanam bertumbuh saja belum. Nah, kalau pada zaman itu di Palestina, ladang-ladang yang dibuat itu dibikin memanjang. Ya, jadi lebarnya sempit tapi dia panjang. Dan di antara ladang-ladang itu, petak-petak tanah itu, ada satu jalan yang biasa buat orang lewat. Ya. Jadi tanah itu menjadi keras. Gitu. Jadi seperti jalan. Kalau di sini mungkin ya seperti pematang gitulah ya, ada ini batasnya antara ladang-ladang itu. Nah, pada saat itu ditanam tidak seperti sekarang mungkin yang kita tanam kalau kita tahu padi ditancap-tancapin gitu, tapi mereka akan disebar ya. Nah, ditebar gitu. Dan dengan cara penanaman seperti itu maka akan bisa jatuh di tempat-tempat yang berbeda. Yang pertama adalah di pinggir jalan, dan itu karena tanahnya kering, keras, nggak bisa tumbuh, akarnya nggak bisa masuk ke dalam tanah, dan sekejap ada burung-burung lewat, itu akan dimakan dan hilang begitu saja. Nah, tanah seperti ini adalah orang-orang yang mereka memang tidak dipersiapkan untuk menerima benihnya. Ya, tanah itu tidak dipersiapkan untuk menerima benih, jadi hatinya ini juga tidak siap untuk menerima firman Tuhan. Yaitu apa? Mereka ini adalah orang-orang yang mungkin mendengar firman Tuhan, tapi karena memang nggak punya kerinduan, jadi nggak bisa masuk. Contohnya mereka datang ke gereja, tapi motivasinya bukan cari Tuhan. Mungkin cuman nemenin pasangan misalnya, mau nggak mau, atau dipaksa sama orang tua suruh datang. Ya. Datang ke persekutuan bukan pengen cari Tuhan, gitu, bukan pengen dengar firman Tuhan, bukan pengen masuk dalam pujian penyembahan, gitu, tapi ada hal-hal lain yang di luar itu. Gitu. Nah, hal ini yang membuat firman nggak akan bisa bertumbuh. Ya. Nah, tapi saya percaya teman-teman yang di sini yang saat ini hadir saya yakin teman-teman adalah orang-orang yang punya kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena itu saya yakin tidak ada di antara kita yang masuk ke dalam kategori ini, ya. Dan kita akan masuk kembali ke kategori yang kedua. Kategori yang kedua ialah tanah yang berbatu-batu. Nah, tanah yang berbatu ini bukan tanah yang bercampur batu, tetapi lapisan-lapisan batuan yang di atasnya ini ada lapisan tanah yang tipis. Oleh karena itu, benih yang jatuh ke sana, dia akan cepat untuk bertumbuh. Nah, cuman akarnya nggak bisa dalam, karena dia nggak bisa menembus lapisan batu itu. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang suka tanaman atau pernah nanam, saya sendiri waktu itu pernah nyoba nanam cabai. Ya, kalau lagi pertama nih dari bijinya, itu kita semai gitu kan. Itu kalau kita taruh di atas aja cepat banget kelihatan dia akan tumbuh gitu.
Ternyata pada saat yang sama waktu saya ada teman, dia nanam katanya udah 2 minggu kok nggak tumbuh-tumbuh gitu. Ternyata dia masukinnya agak dalam gitu. Jadi lebih sekitar kayak 3 senti gitu di bawah. Jadi nggak kelihatan-kelihatan kalau itu tumbuh. Walaupun pada akhirnya ya sebagian tumbuh, sebagian enggak sih. Karena terlalu dalam ya susah tumbuh juga gitu kan. Tetapi ada beberapa yang tumbuh kelihatannya lama dibandingkan saya yang taruh cuman di atas, cuman ditutupin tanah tipis gitu. Nah, begitu juga benih-benih ini ketika tanahnya tipis memang cepat bertumbuh. Tapi masalahnya karena akarnya nggak bisa masuk kalau di bawahnya batu, nggak bisa masuk. Kalau ada angin dikit dia bisa lepas gitu. Ada ketarik dikit dia tercabut. Jadi nggak akan kuat. Dan untuk tanaman untuk bisa bertumbuh dia harus berakar kan. Karena akarnya nggak kuat, nggak bisa dapat makanan yang cukup, dapat nutrisi yang cukup, akhirnya juga akan mati. Gitu. Nah, ini adalah orang-orang yang masuk dalam kategori ini adalah mereka yang cepat senang dengan firman Tuhan. Sebenarnya suka gitu. Mereka kalau misalnya berdoa nih kayaknya wah kadang-kadang langsung merasa dijamah sampai nangis-nangis gitu. Tapi masalahnya karena tidak eh, menyimpan firman itu dalam hati, mereka tidak bertumbuh. Lalu kalau ada masalah sedikit langsung pindah gitu, pindah haluan. Ketika ada masalah dikit cari jalan yang lain. Mungkin mereka ketika satu saat, satu titik mereka bisa puji Tuhan gitu, haleluya dengar khotbah, wah senang. Ya. Pada saat-saat titik misalnya bilang di khotbah itu, kamu harus senantiasa bersyukur, amin gitu, menerima dengan itu. Tapi baru saja keluar gereja, misalnya, terus dapat telepon kabar yang buruk, udah nggak bisa tuh bersyukur, langsung udah berubah. Tuhan, kok hidup saya begini? Kok kamu kasih ujian seperti ini? Kok kayaknya kamu jahat sih gitu. Jadi terlalu gampang menyimpang bolak-balik gitu ya. Satu titik mereka dengan pewartaan itu senangnya cuma euforia sesaat jadinya. Cuma senang pada saat itu. Misalnya pada saat PD gitu, ada firman. Oh ya, mulailah segala sesuatunya dengan berdoa. Oh terima, oh ya Tuhan saya mau. Gitu. Besok paginya di kantor sebelum memulai dia berdoa. Tapi kemudian temennya, wah tumben amat doa, wah sok suci gitu. Baru dengar kayak gitu, akhirnya berubah, nggak jadi lagi. Gitu. Karena ada tekanan-tekanan dari luar, karena mungkin merasa malu, merasa nggak enak, akhirnya hilang lagi gitu. Orang-orang ini yang mentalnya ini lemah ya. Jadi dia ikut Tuhan, tapi tetap takut dengan kondisi-kondisi yang di luaran. Ini adalah orang-orang yang oke, kita masuk yang ketiga, sorry. Yang ketiga tadi tanah yang di tengah semak berduri. Ya. Jadi dikatakan oleh Tuhan bahwa mereka yang bertumbuh, tetapi karena ada kekhawatiran, tipu daya, dan kekayaan, akhirnya tidak dapat berbuah. Nah, kekhawatiran ini, tadi ada 3, kekhawatiran, tipu daya, dan keinginan-keinginan dunia. Banyak orang yang mungkin dengan kekhawatiran pertamanya bertumbuh gitu, tapi ketika ada masalah dia tetap cari jalan yang lain. Ya, saya ada beberapa orang yang pernah saya tahu dia hidup di dalam Tuhan kelihatannya, ya. Jadi dia menjadi aktivis, ya dia dalam persekutuan doa ini pelayanannya cukup luar biasa lah. Tapi di luar ternyata ada masalah, tetap aja nyarinya jalan-jalan yang lain, ya. Ada masalah, coba pergi ke orang pintar, gitu. Oh, ada di pekerjaan tetap aja melakukan korupsi, tetap cari jalan, ya ini yang cara singkat gitu, perusahaan mau maju harus seperti ini. Ini orang-orang yang setengah sebelah kakinya, dia mau ikut Tuhan, dia percaya firman Tuhan, tapi sebelah kakinya tetap berpijaknya kepada keinginan-keinginan dunia. Nah, semak duri ini tidak selalu sebuah hal yang melulu negatif. Kadang-kadang hal-hal yang tampaknya positif pun bisa menjadi batu sandungan. Hal-hal yang tampaknya positif bisa membuat kita keluar dari komitmen kita untuk menjadi anak-anak Tuhan. Contohnya ketika orang-orang ya satu titik dia sebentar. Tadi saya balik ya sedikit. Tadi saya lupa mengenai kekhawatiran. Ada tadi yang kedua kekayaan. Kekayaan ini nggak salah ya teman-teman ya. Kekayaan ini nggak berarti kita kalau ikut Tuhan kita nggak boleh kaya.
kita nggak boleh cari uang, gitu ya. Cuman memang kekayaan ini seringkali menjadi dipakai iblis untuk menjadi jerat bagi kita, untuk masuk ke dalam dosa. Bahkan kalau kita lihat ada beberapa ayat, banyak ayat yang memperingatkan kita mengenai kekayaan ini. Saya bacakan beberapa dalam Matius 19 ini ada satu cerita, mungkin sering kita dengar juga, ada seorang pemuda yang datang kepada Yesus, dia kaya, lalu dia tanya sama Tuhan, apa yang saya harus lakukan untuk mendapat kehidupan yang kekal? Lalu kata Yesus, ya kan, apa yang dia bilang, kan ditanya apa yang baik, kata Yesus, apa yang baik, cuma satu yang baik. Lalu apa yang harus saya lakukan? Dibilangin, lakukan perintah Allah, jangan membunuh, jangan mencuri, dan sebagainya. Dia bilang, saya sudah lakukan itu semua. Lalu apa lagi? Ya. Lalu Yesus bilang, jualah segala milikmu, gitu. Bagikan kepada orang miskin dan ikut aku. Lalu karena perkataan itu, pemuda itu nggak jadi. Dia pergi dengan sedih. Karena hartanya banyak, bisa dikatakan. Jadi dia yang orang ini sudah baik ya. Seluruh perintah Tuhan sudah dia jalankan. Semua yang ditulis dalam perintah Allah, jangan membunuh, jangan mencuri. Kita bahkan mungkin yang satu dilakukan, satu enggak. Yang satu dilakukan kali ini, lain kali kita nggak lakukan gitu terjatuh. Orang ini sudah semua. Tetapi cuma satu yang menjadi penghalang dia, yaitu kekayaan dia. Gitu. Ketika disujual, dia nggak bisa ngelepasin itu semua. Hal-hal yang sebenarnya mungkin berkat yang Tuhan kasih untuk bisa dipakai orang lain, tetapi karena dia untuk diri sendiri, dia nggak akan bisa lepasin itu. Nah, tadi saya bilang bahwa semak duri tidak selalu sesuatu yang tampaknya negatif. Kadang-kadang yang positif pun juga bisa terjadi. Ada orang-orang yang mungkin nggak punya waktu, kayaknya kalau baca firman nggak punya waktu. Gitu. Terus untuk berdoa saat teduh nggak punya waktu. Ya. Alasannya karena banyak ikut kegiatan. Gitu. Kepede sana sini, saya harus ke sana ke sini, tapi jadi nggak punya waktu pribadi dengan Tuhan. Ya, hal ini berbahaya karena hal-hal yang kelihatannya suci tapi bisa jadi pengalihan. Ada banyak di keluarga-keluarga juga yang dia pelayanan luar biasa, tapi lupa untuk melayani di dalam keluarga. Yang kita tahu bahwa pelayanan harus dimulai dari orang-orang yang terdekat dengan kita. Saya kasih satu ilustrasi, mungkin teman-teman ada yang sudah pernah dengar atau belum, tapi saya akan ceritakan kembali sedikit, yaitu mengenai monyet dan angin. Jadi suatu waktu ada 3 angin, ini saling bersahabat, yang satu namanya badai, yang satu namanya topan, yang satu namanya tornado, gitu ya. Satu saat mereka bicara dan biasa ya, kalau udah gosip-gosip, terus pamer-pamer kekuatan dia, gitu. Saling-saling merasa sombong. Yang satu bilang, saya itu yang paling kuat. Yang satu lagi, saya yang lebih hebat, saya yang lebih kuat, gitu. Nah, akhirnya karena perdebatan itu, mereka mencari cara untuk membuktikan. Dan saat itu ada satu monyet yang dia sedang di atas pohon yang tinggi, ya, lagi bergelantungan di sana. Dan lalu salah satunya punya ide, kita tes ya, siapa yang bisa jatuhin monyet itu, gitu. Lalu mulai dari badai, dia tiup angin sekeras-kerasnya. Nah, si monyet yang begitu merasa ada angin yang keras, dia langsung berpegangan sama pohon itu. Dia pegangan di pohon, ya, sekuat-kuatnya supaya nggak terlepas, nggak terjatuh. Si badai makin kencang, tapi setelah beberapa menit, akhirnya nggak bisa, dia nyerah juga. Lalu kemudian si topan datang, dia tiup sekencang-kencangnya. Dia terusnya sama, si monyet ini nggak jatuh-jatuh juga. Lalu kemudian tornado bilang, kalian ini payah, saya sini. Dia tiup sekencang-kencangnya, semakin keras. Nah, si monyet ini semakin dapat angin yang keras, dia pegangnya semakin kuat dan nggak terjatuh-jatuh juga. Akhirnya mereka mengakui bahwa wah ternyata ini monyetnya aja yang hebat sakti gitu. Dia kuat banget nggak jatuh-jatuh. Lalu pada saat itu datang si angin sepoi-sepoi. Dia bilang saya bisa jatuhin monyet itu. Diketawain gitu ya. Tiga angin ini, aduh kamu angin yang lemah gitu. Kita yang kuat aja nggak bisa jatuhin. Tapi angin sepoi-sepoi mulai niupin si monyet. Si monyet kena angin sepoi-sepoi, wah anginnya segar gitu ya. Wah kayaknya enak nih tiduran, ngantuk jadi. Begitu ngantuk, tidur di atas pohon karena posisi nggak pas, dia jatuh. Nah inilah hal-hal yang kadang mungkin kita kena masalah, kita bisa nih tetap dalam Tuhan. Ketika iman kita sedikit bertumbuh, kita bisa bilang bahwa masalah, saya bisa hadapin dalam Tuhan, Tapi kadang-kadang, nah hal-hal yang positif ini, pujian tentunya, kita disanjung, gitu. Itu bisa bikin kita jatuh loh. Jadi nggak selalu hal-hal yang cuman
pergumulan, itu yang bisa bikin kita jauh dari Tuhan. Ya. Jadi kita harus waspada. Ketika kita tadi bicara soal tangguh, ya, itu kita harus tetap di posisi itu. Kita harus tetap di dalam Tuhan. Ya. Jadi bukan cuma masalah yang mungkin menarik kita ke kiri, tapi hal-hal tipu daya kekayaan ini, gitu ya, atau pujian-pujian, atau ya tadi yang kelihatannya seperti pelayanan dan lain-lain, tapi ketika kita salah, itu kita juga bisa bergeser ke kanan, dan itu sama-sama nggak baik. Nah, yang keempat, ialah yang jatuh di tanah yang baik. Mereka yang masuk dalam kategori ini ideal adalah mereka yang kuat imannya dan bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Orang-orang yang di dalam tanah yang baik ini adalah orang-orang yang berbuah, ya, yang mereka yang bisa punya kasih, punya sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, semuanya, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan orang-orang yang bisa berbuah seperti ini, tentu ketika ada masalah, mereka bisa tetap setia di dalam Tuhan. Ya, ketika ada masalah, karena mereka punya kesabaran, mereka tetap sabar menanggungnya di dalam Tuhan. Ketika masalah datang, mereka ini nggak jadi orang-orang yang mengambil jalan-jalan yang salah untuk menyelesaikan masalah mereka. Ya. Mereka akan tetap di dalam Tuhan. Tadi seperti di awal dikatakan bahwa ada orang-orang yang punya masalah, tapi kelihatannya kan baik-baik aja. Nah, hal tersebut sebenarnya tergantung bagaimana mereka merespon masalah yang muncul dalam kehidupannya. Dalam ayat yang sama, jadi perikop tentang penabur ini ditulis di Matius, di Markus, dan juga Lukas. Nah, kalau kita lihat di perikop yang ditulis di Matius, di sana dikatakan penindasan dan pengadilan itu digambarkan sebagai matahari. Ya. Matius 13 ayat 6, saya bacakan. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ini ketika yang benih jatuh di lapisan batuan, ya, karena tipis nggak berakar. Ketika matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering. Nah, matahari ini kan seharusnya juga sesuatu yang justru memberikan pertumbuhan. Tanaman kalau nggak ada matahari juga nggak tumbuh. Gitu. Jadi adanya matahari ini dia bisa menguatkan ketika kita berakar, ya, kita bertumbuh. Tetapi kalau kita firman itu tidak berakar di dalam kita, maka matahari yang seharusnya menguatkan malah jadi mematikan. Begitu juga dengan masalah-masalah yang datang. Ketika kita hidupnya tetap di dalam Tuhan, masalah yang datang itu justru akan menguatkan kita. Tetapi ketika kita tidak hidup di dalam Tuhan, di dalam firman Dia, ketika masalah datang, kita akan semakin terpuruk, semakin jatuh. Ya. Orang bisa aja ketika satu masalah, orang bisa merasa kecewa. Ya, orang bisa merasa, kok Tuhan kayaknya nggak perhatiin saya, Tuhan nggak peduliin saya. Tetapi masalah yang sama, ketika direspon orang yang di dalam Tuhan, mereka akan bersyukur. Karena lewat kelemahan lah, mereka bisa melihat Tuhan bekerja. Ya, kita bisa dibilang kuat kalau ada beban, kan? Kita nggak bisa dibilang kuat kalau kita nggak pernah ngangkat beban itu. Ketika ada masalah, kita mampu menghadapi, maka barulah kita disebut kuat. Kita disebut sabar kalau ada sesuatu yang memicu amarah kita, sesuatu yang mungkin bikin kita ya yang meledak-ledak gitu, yang kita nggak suka. Kita baru bisa dibilang sabar. Kalau kehidupan kita baik-baik aja, maka bagaimana bisa kita dibilang sabar? Tadi kan di awal juga ya disebut tadi apa? Kalau kita bersyukur hal-hal baik aja itu mah biasa gitu. Ya, tetapi kalau dalam masalah kita tetap masih bisa bersyukur, itu yang luar biasa. Nah, pertanyaannya sekarang, lalu gimana kita punya iman yang kuat? Gimana hati kita menjadi tanah yang subur supaya firman yang kita terima bisa berbuah? Nah, kuncinya tadi adalah di akar. Ketika benih yang masuk ke dalam tanah, ketika ia berakar, maka ia akan bertumbuh dan akhirnya berbuah. Tetapi ketika benih itu tidak berakar, maka nggak akan kuat dan nggak bisa bertumbuh. Ketika seseorang firman itu berakar, maka orang ini kalau ada masalah dia bisa ingat, dia punya harapan dan dia akan praktekkan firman Tuhan dalam kehidupannya. Dan di dalam firman Tuhan itu ada banyak pengajaran dan ada banyak yang memberi kita pengharapan. Nah, tanah yang baik itu seperti apa? Tanah yang baik itu ini nggak dibilang tanah yang subur, ya. Dibilang tanah yang baik. Walaupun ya mungkin sama. Tetapi kalau kita tanah yang baik itu apa spesifikasinya gitu, ciri-cirinya? Apakah tanah yang banyak
unsur haranya, ya, pupuknya dan lain-lain, tanah yang jumlah airnya banyak, tanah yang tingkat pH-nya tinggi, atau bagaimana? Dan ternyata tanah yang baik ini intinya adalah kalau berbuah. Tolak ukurnya adalah apakah bisa berbuah di tanah itu. Jadi tidak sama. Untuk setiap tanaman punya yang berbeda-beda. Ada tanaman yang tumbuh di tanah yang kering, ya nggak boleh terlalu banyak air. Ada tanaman yang perlu banyak air. Tapi ada juga tanaman yang harus kena matahari banyak. Tapi ada tanaman yang kalau kena matahari dia bisa mati. Jadi adalah di mana kalau tanah itu yang cocok, gitu ya. Dan begitu hati juga dengan hati kita, di mana firman itu benar-benar yang bisa hidup di dalam hidup kita. Kata baik ini tanah yang baik, ya, artinya sehat, kuat, gitu. Dan ya contoh tadi tanah, mungkin ada beberapa kayak bahkan tanah gambut orang bilang nggak subur, tapi beberapa tanaman bisa tumbuh subur di sana. Nah, gimana menjadi tanah yang baik? Yang pertama, kata kuncinya adalah mendengar. Kata di perikop tadi kita baca di awalnya, ketika Yesus memberikan perumpamaan itu, kata-kata yang dipakai pertama adalah dengarlah. Gitu ya. Dengarlah, ada seorang penabur. Gitu. Ya. Dan kata mendengar ini dalam satu perikop tadi ditulis berkali-kali. Dalam Markus itu ada 10 kali, dalam Lukas 7 kali, bahkan dalam Matius ada 16 kali. Jadi kata-kata mendengar ini menjadi sesuatu hal yang penting. Ya. Nah, tapi mendengar, orang yang punya telinga ini bisa mendengar, tetapi belum tentu mendengarkan. Ya. Ada hal yang berbeda. Jadi kita mungkin dengar, tapi belum tentu dengar. Nah, dalam Roma 10 ayat 17, di sana ditulis, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, mendengar tadi saya bilang berbeda dengan mendengarkan. Kita mungkin ya bisa lagi baca buku, terus kita sambil dengar radio. Gitu. Ya, tapi karena konsen kita ke buku, kita dengar sebenarnya apa, bahwa ada suara, ada kata-kata dari radio itu, ya, atau musik. Tapi kita nggak tahu nih lagi ngomongin apa, kata-katanya apa. Gitu. Karena kita tidak memperhatikan, fokus kita bukan ke sana. Ya. Atau kita mungkin ikut misa. Ikut misa, kita dengarkan khotbahnya Romo. Gitu. Tapi apakah benar kita mendengarkan? Salah satunya contohnya kalau kita keluar dari misa, coba tanya, bacaan Injilnya tadi apa? Terus khotbah Romo itu tentang apa? Ada banyak kali, saya dulu juga seperti itu. Saya ikut misa berkali-kali, keluar juga nggak tahu apa yang diomongin, dia lupa langsung gitu. Itu karena tidak memperhatikan, ya, nggak punya hati kerinduan untuk memang mau menerima sabda Allah. Jadi pada saat akhirnya keluar, ya nggak dapat apa-apa. Itu seperti tanah yang pertama. Tapi kita mau belajar saat ini supaya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang benar-benar. Gitu. Kita terima benar-benar. Nah, setelah mendengarkan, lalu berikutnya apa? Ya, karena kalau kita bilang mendengar tadi, tanah yang berbatu, tanah yang di tengah semak duri, sama-sama mendengar. Yang berbeda apa? Yang di tanah yang keempat dikatakan tadi di Markus, di Markus tadi dibilang ditaburkan di tanah yang baik, orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ya. Jadi ketika setelah mendengar, maka yang kedua adalah menyambut. Menyambut ini dalam teks Yunani-nya itu menggunakan kata paradekomai, dan itu artinya menerima, mengakui. Gitu ya. Dalam Lukas, perikop yang sama, ayat yang paralel, itu dikatakan menyimpan. Ya, menyimpan. Jadi itu teguh berpegang. Dalam Matius menggunakan kata mengerti. Jadi ketika kita setelah mendengar, kita harus menerima. Menerima, kita mengerti, kita mengakui. Gitu. Ya, itu yang disebut dengan kata menyambut, menerima. Ya. Dengan kita menerima baru nanti dikatakan kita akan berbuah. Ya. Maka kalau setelah kita mendengar, kita menerima, lalu apa yang berikutnya? Nah, kita coba baca dalam Lukas 6 ayat 47. Di sana dikatakan, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ya, ayat 48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika air bah dan banjir datang melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Ayat berikutnya, akan tetapi
barang siapa mendengar perkataanku, ya, mereka mendengar, ya, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Jadi ketika kita mendengar, maka hal yang penting berikutnya adalah apakah kita melakukannya atau enggak. Karena kalau kita mendengar tetapi kita tidak melakukannya, maka sama aja bohong. Ya, Tuhan bilang ketika air bah, ya, ketika ada masalah jadinya yang datang, ketika ada tekanan, ada penindasan, ada ejekan, ada pergumulan dan lain-lain, kita akan gampang gitu hilang. Gitu. Kita akan gampang jauh dari Kristus. Kita akan gampang jatuh terpuruk. Tetapi kalau kita mendengar dan kemudian kita melakukannya, maka dibilang seperti membuat fondasi yang kuat. Ketika air bah datang, dia tetap teguh berdiri. Ada banyak pengharapan di dalam Tuhan kalau kita pegang firman Tuhan. Ya. Yesus katakan dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Dalam Ibrani 4 ayat 16, sebab itu marilah kita dengan kepenuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Kita bisa percaya kalau kita pegang firman Tuhan bahwa pertolongan Tuhan itu selalu ada buat kita. Orang-orang yang menerima dan melakukan firman ini, orang-orang yang pasti memegang janji Tuhan, mereka percaya dan punya pengharapan di dalam Tuhan. Kalau mereka membaca firman dan melakukan firman Tuhan, itu artinya mereka pasti adalah orang-orang yang senantiasa berdoa dan berserah ketika ada masalah. Dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa bersyukur. Orang yang berpegang pada firman Tuhan, mereka adalah orang-orang yang fokusnya kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Contohnya ketika Daud pada saat itu melawan Goliat, ya, di tengah-tengah Saul dan prajurit-prajuritnya, ini mereka gentar ngelawan bangsa Filistin. Ya. Apalagi si Goliat ini tingginya dikatakan 6 hasta, gitu ya. Jadi begitu besar, tinggi, dan mereka takut. Gitu. Sempat perbincangan dan lain-lain, barisan ke depan, tapi akhirnya Daud, dia yang datang ke barisan depan dan dia melawan Goliat, dan apa yang dikatakan? Pada saat itu Daud bilang Daud bilangnya, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Dia ngomong kepada Goliat itu, engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing dan pedang, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Daud bukan dengan keperkasaannya dia datang, bukan dengan kekuatan dia. Bahkan ketika dia dikasih jubah perang, dia nggak bisa gerak dan dia lepaskan kembali. Tapi dia tahu bahwa kekuatan dia dari Tuhan. Dan dia maju menghadapi sesuatu yang besar yang orang lain takut. Orang lain yang padahal harusnya punya kekuatan lebih daripada Daud, tapi masih takut. Tapi Daud, ketika dia berpegang sama Tuhan, dia nggak takut menghadapi. Bahkan dia nggak maju dengan pedang. Dia dibawa pelempar batu itu aja, dan dengan itu dia mengalahkan Goliat. Nah teman-teman, karena itu saat ini, mari coba kita lihat diri kita masing-masing. Ya, kita nggak belajar untuk menjadi bagaimana menjadi tanah yang A, tanah yang B. Saya yakin kita semua sepakat bahwa kita mau menjadi tanah yang baik. Tapi marilah kita lihat posisi kita saat ini, kondisi kita saat ini. Masihkah terkadang kita menjadi seperti tanah yang berbatu itu, ketika kita menerima firman Tuhan, tapi ketika ada masalah yang datang, ketika ada penindasan, ketika ada ejekan, cemoohan, lalu kita dengan serta-merta kita berpaling dari Tuhan. Ataukah ketika masalah datang, kita ini seperti yang benih yang tumbuh di semak duri, dia tumbuh bersama, tetapi semak duri kadang-kadang tumbuhnya lebih cepat, kemudian menghimpit. Ketika kita ada masalah, kita makin khawatir. Kita nggak fokusnya kepada Tuhan, kita fokusnya kepada masalah, kita bilang gimana ini cara nyelesainnya, dan kita berpikir cuma dengan kekuatan kita, dan kita pakai cara-cara duniawi. Mungkin kita ada masalah ketika kondisi ekonomi misalnya kurang, tapi kita mencari cara yang singkat dengan jalan-jalan yang nggak tepat. Ataukah kita memang sudah memiliki iman yang tangguh, kita sudah menjadi orang-orang yang kuat bahwa dalam masalah sekalipun kita tetap berpegang sama Tuhan, walaupun mungkin masalahnya nggak selesai ketika kita bilang kita datang sama Tuhan. Kadang-kadang kita
ada masalah, kita berdoa, gak selalu loh dijawab sama Tuhan dengan masalah itu selesai. Tetapi kalau kita menjadi seperti Paulus, ya Paulus juga pernah mengatakan bahwa ketika dia ada masalah, dia berdoa sama Tuhan sampai 3 kali. Tetapi kata Tuhan kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Paulus bisa berpegang bahwa dia nggak bilang bahwa Tuhan meninggalkan dia. Setelah Tuhan menyertai dia pada saat doanya nggak didengar, dia justru tahu bahwa dalam kelemahan dia, Tuhan bekerja. Bahkan dia katakan, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Begitu luar biasanya Paulus, iman Paulus yang berubah. Ya, dari dulu dia yang justru memburu pengikut Yesus, sampai jadi gini. Dan kita kalau mau lihat contoh lagi, yaitu Rasul Petrus. Rasul Petrus juga sama. Di awal-awal, dia bukan orang yang benar-benar berpegang kuat dalam Kristus, imannya juga masih lemah pada saat awal. Kita tahu bagaimana ketika Yesus ditangkap, saat itu dalam satu titik, dia begitu gagahnya, dia tarik pedang, dia pengen membela Yesus, dia melindungi Yesus. Tapi hanya beberapa waktu kemudian setelah Yesus ditangkap, langsung berubah. Dia menyangkal Yesus karena dia takut. Gitu. Jadi ini seperti di tanah yang tipis. Langsung pindah ketika penindasan datang, ketika ada kekhawatiran. Sama ketika Petrus juga waktu lihat Yesus berjalan di atas air, dia berjalan. Ya, iman dia seperti percaya, langsung jalan, tetapi begitu dia ngerasain angin, ya, kekhawatiran itu datang, langsung dia tenggelam, dia lepas. Kepercayaan itu hilang begitu saja. Tetapi kita tahu di akhir hidupnya, Petrus imannya begitu kuat, mentalnya begitu tangguh, hingga ya benar seperti batu karang, ketika ombak menerpa, batu karang itu tetap teguh berdiri. Nah, Petrus ketika dia mewartakan firman, bahkan ia ketika ditangkap, ia disiksa, sampai akhirnya juga ia harus mati, tetapi ia tetap mewartakan Kristus sampai akhir. Nah, teman-teman, saat ini saya mengajak kita semua untuk berpegang di dalam firman Tuhan. Kita yakin bahwa apapun masalah, kita bisa berpengharapan di dalam Tuhan. Ada satu ayat yang saya suka, yaitu Filipi 4 ayat 13. Ya. Ayat ini dulu saya tertarik juga ketika, mungkin saya nggak tahu teman-teman tahu nggak, dulu ada, kalau ada yang tahu tinju, Mike Tyson, mungkin namanya pernah ada. Dan dia, ya. Oke. Nah, Mike Tyson ini pada saat bertanding dengan Holyfield, pada saat itu, nah Holyfield menang. Nah, saya yang tertarik pada saat justru sebelum pertandingan, pada saat awal-awalnya pertandingan ini, Holyfield ada satu ayat yang ditulis di bajunya dia, di jubahnya ketika mau bertanding itu, yaitu Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, semoga ayat ini juga bisa menjadi pegangan kita bahwa apapun masalahnya, kita bisa menanggung di dalam Tuhan. Karena kita jangan melihat awal-awalnya doang, tapi kita harus berjuang. Di perikop yang tadi, kalau kita lihat yang di Lukas, dibilang berbuah dalam ketekunan. Ketekunan ini artinya harus terus-menerus. Jadi belum tentu kalau kita sekarang bilang ketika masalah kita tetap dalam Tuhan, next time ada masalah lagi, kita masih benar-benar tetap bisa di dalam Tuhan. Karena itu kita harus senantiasa berpegang sama Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi kita harus bersabar, kita harus terus berjuang, karena pada tanah yang baik pun, Yesus mengizinkan ilalang tumbuh bersama gandum. Hanya pada saat akhirnya, gandum dan ilalang akan dipisahkan. Nah, itu marilah teman-teman, saat ini saya mau ajak kita semua untuk berdoa, kita tenangkan hati kita angkat tanda kemenangan yang Tuhan berikan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang baik, terima kasih kalau malam hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama dan mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapa, kami menyadari bahwa dalam hidup ini selalu ada masalah, selalu ada tantangan dalam hidup, selalu ada pergumulan yang akan kami alami di dalam hidup kami.
Tapi kami percaya Tuhan bahwa di dalam Engkau, kami dapat kuat menanggung setiap masalah-masalah kami. Bahwa di dalam Engkau selalu ada solusi dan jalan keluar. Sebab itulah janji-Mu sendiri Tuhan. Dan kami aminkan, kami pegang janji-Mu Tuhan. Ya Bapa, karena itu kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami semua Tuhan. Supaya dalam kehidupan kami boleh senantiasa setia di dalam Engkau. Berikan kami kekuatan, sebab kami ini manusia lemah Tuhan. Ada banyak hal-hal di dalam dunia ini yang mungkin dapat memberikan godaan kepada kami, yang dapat mencobai kami, sehingga perlahan-lahan kami menjauh daripada Engkau. Tapi saat ini, kami mau menyerahkannya kepadamu, kami mohonkan bimbingan dan kekuatan dari Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami diperlengkapi, kami boleh dicurahi kuasa Roh-Mu, sehingga kami dapat mampu menanggungnya dalam setiap masalah kami, bahwa kami dapat tetap setia di dalam Engkau Tuhan. Biarlah kami boleh menerima setiap firman yang diperdengarkan kepada kami, menerima setiap firman yang kami baca Tuhan, benarkan setiap firman yang boleh kami terima pada hari-hari ke depan kami Tuhan, supaya firman itu boleh bertumbuh di dalam hati kami. Firman itu boleh tertanam dengan baik di dalam hati kami. Karena kami rindu Tuhan untuk boleh menyambut dan melakukan firman. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman, supaya kami boleh berbuah seperti Engkau kehendaki Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, ajar kami rindu untuk menjadi orang-orang yang tangguh di dalam menghadapi masalah, orang-orang yang tetap menunjukkan karakternya sebagai anak Allah, sebagai murid-murid-Mu di dalam kehidupan kami, supaya dalam setiap masalah dalam kehidupan, orang boleh melihat Engkau di dalam kehidupan kami. Biar kami boleh berbeda dari orang-orang dunia, Tuhan, supaya dengan kehidupan kami memuliakan Engkau. Dengan kehidupan kami mewartakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Demikian doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran putramu yang terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup bersama dengan Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Tuhan memberkati. Cik. Suara saya kedengeran? Kedengeran ya? Oke, terima kasih Bro Hermano untuk firman-Nya pada malam hari ini. Tepuk tangan dulu dong. Bro Hermano, boleh nggak nanya beberapa pertanyaan nih? Satu pertanyaan sih. Sorry Bro, boleh tapi suaranya kecil banget jadi saya. Cek. Ya, ini baru masuk. Masuk tadi. Masuk ya suaranya ya? Tadi masuk cuma kecil. Oke. Ya, Bro, aku mau nanya pertanyaan nih, Bro. Ya. Boleh nggak? Boleh, kalau bisa saya jawab, saya jawab ya. Kalau nggak, saya... Oke, ya. Jadi, kalau dari firman hari ini itu, aku merasa pribadi aku berada di tahap yang tanah yang ketiga. Yang terjepit sama duri, kesibukan, terus juga pekerjaan, terus juga kekhawatiran gitu. Nah, Bro Hermano sendiri pernah nggak sih mengalami masa-masa seperti itu? Kayak aku tuh sekarang kayak merasakan dulu waktu masih kuliah, masih sekolah, itu melayani itu gampang banget gitu. Kayak meluangkan waktu itu gampang sekali. Tapi ketika sudah bekerja, sudah ada rencana-rencana untuk berkeluarga dan lain-lain, itu tuh menjadi hal yang kayak buat aku pribadi itu sulit banget untuk melayani gitu. Nah, mungkin tips and triknya Bro Hermano sendiri gimana, Bro? Oke, kalau dibilang pernah apa enggak, pasti pernah ya. Itu sepertinya wajar dialami setiap orang. Nah, dulu ya sama gitu. Saya ikut gerakan karismatik itu daripada saat saya SMA ya waktu itu. Nah, jadi sama, ketika muda, energinya kayaknya besar gitu. Kerinduannya kayaknya, apalagi ketemu teman-teman seru kan? Gitu. Nah, pada saat itu juga saya masuk dengan teman-teman yang di tim musik, sesuai hobi dan lain-lain. Nah, satu hal, ketika
setelah sekian lama saya juga mengalami titik jenuh, ya. Titik jangankan cuman kita bilang khawatir gitu. Saya merasa kayaknya udah sempat males gitu. Males untuk kok ngelayanin kayaknya capek gitu. Saya dapatnya apa ya? Kok kayaknya melayani malah capek. Nah, tapi di situ sebenarnya kembali ke pola pikir. Kalau saya refleksi, karena itu saya pikir yang penting satu adalah kita melihat kembali dulu, gitu, melihat kembali. Nah, kalau dalam kasus saya pada saat itu saya lihat motivasi saya belum murni. Gitu. Di awal saya pelayanan, itu tadi ada hal-hal lain yang kayaknya asik nih ngumpul, gitu ya. Oh, asik nih sama teman-teman. Gitu. Pelayanan iya sih, tapi ada agenda-agenda lain gitu, yang mungkin nggak disadari ya, gitu karena atau terlalu semangat di awalnya. Saya refleksi motivasi itu nggak murni. Gitu. Nah itu yang bikin juga saya bisa merasa capek karena dengan motivasi tidak murni ada hal yang saya cari untuk diri sendiri kan berarti kok kepengennya terpuaskan ada visi-visi yang kalau emang tercapai oke. Tapi ketika orang nggak apresiasi misalnya atau kita punya ide nggak bisa terlaksana akhirnya kita cuma jalan dan jadi capek itu balik ke motivasi. Setelah saya tahu bahwa saya salah di sana saya berdoa sama Tuhan. Tuhan murnikan gitu. Ya. Kalau kita tahu apa yang salah dengan kita bisa berbalik gitu. Kita bisa bertobat lah istilahnya. Ya. Kalau kita nggak tahu dulu masalah kita di mana, kita nggak bisa bilang itu. Nah dengan saya mulai merubah motivasi saya, ya, saya serahkan sama Tuhan dan saya tahu bahwa saya melayani untuk Tuhan. Jadi soal senang nggak senang itu urusan kedua. Ya, tadi kalau dibilang benih bertumbuh dan berbuah, ada hal yang berbeda antara bertumbuh dan berbuah. Ketika bertumbuh, kita bicara soal diri kita, ya, kita meningkat. Tapi ketika bicara berbuah, maka apa yang kita hasilkan untuk orang lain. Nah, ketika kerinduan kita adalah untuk berbuah, maka kita udah nggak ngelihat kehidupan kita. Itu dari sisi pelayanan, ya. Tapi kalau tadi bilang kekhawatiran, ya ini proses. Sampai sekarang pun kadang-kadang yang masih ada khawatir. Tapi kalau dulu khawatirnya banyak, gitu, akhirnya ya saya punya perjalanannya sendiri. Ketika saya melihat setia dulu sama Tuhan, kita pegang sama Tuhan, serahin sama Tuhan, berdoa. Ada waktu-waktunya, ternyata Tuhan itu memberikan jawaban. Gitu. Masalah satu dikasih gitu aja, ternyata bisa lewat. Ada masalah bisa lewat, masalah bisa lewat. Gitu. Dan ini semakin ketika saya merasakan hal tersebut, makin kuat, makin kuat. Lama-kelamaan, ketika ada masalah, itu udah nggak khawatir, karena udah pengalaman kan. Dulu saya takut sama ini, tapi ternyata kok nggak jadi apa-apa gitu, tetap bisa lewat gitu. Saya khawatir gitu, penghasilan saya drop, misalnya keluar dari kerjaan, usaha saya nggak berhasil bang tuh, kayaknya khawatir, loh duit saya gimana nih, tabungan saya menipis, tiap hari kerja dapat duit karena saya mulai dari awal, tabungan bukannya nambah tapi tabungan kurang, gitu. Khawatir, tapi ketika dikasih jalan, nah kalau sekarang dibilang jatuh lagi gimana, ya mungkin ada khawatirnya, tapi saya tahu saya udah ngelewatin beberapa kali seperti itu dan nggak kenapa-napa gitu. Ketika saya tetap sama Tuhan, saya bisa ngelewatin gitu. Kira-kira ngejawab bro? Ya bro, thank you untuk tips and triknya. Ya. Ada yang mau nanya lagi bro? Sebentar. Halo tuh, saya Ya. Hendra. Ini aku mau nanya, emang sih dari pengalaman sebelum ini emang iman saya agak kendor kok. Nah ini kok kan setiap kali misalnya ke baca Alkitab, ayat 1, ayat 2 oke lah. Mulai ayat 3 selanjutnya mulai kayak ngerasa nguap ngantuk, habis itu tiba-tiba ketiduran. Nah, terus juga kok di gereja kan kadang-kadang pas waktu homili, padahal udah merasa nggak boleh nih, harus fokus kan udah kayak gitu biasanya. Tapi tetap aja ada rasa-rasa kayak nguap, kayak bosan. Itu gimana untuk ngilangin rasa itu? Padahal saya udah kayak berusaha biar itu tuh nggak terjadi loh. Aku mau kok dengerin fokus tuh benar-benar fokus ke Tuhan gitu loh. Tapi tetap aja ada rasa-rasa kayak gitu tuh ada, walaupun udah coba untuk menghindar dari itu gitu tuh. Misalnya kalau nguap kan otomatis tidur harus 12 jam, 8 jam lah.
8 jam, udah full 8 jam, tapi tetap pas waktu gereja tetap aja nguap ngantuk gitu. Ngilangin itu gimana kok tipsnya? Oke. Satu hal kalau misalnya ya berasa ngantuk atau apa ya juga nggak selalu jadi dosa sih ya, jadi nggak terlalu berat dipikirkan. Tapi gini, yang penting ketika misalnya baca ngantuk, lalu tindakan selanjutnya apa? Apakah lalu tidur atau tutup dan tidur atau tetap melanjutkan? Karena kita harus melatih juga diri kita. Ya, saya termasuk orang yang sama dulu. Gitu. Nah, kalau tipsnya mungkin di awal kayak kita kalau baca firman Tuhan ini kan adalah perkataan dari Tuhan ya, yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Dan kita baca itu harus dengan bimbingan Roh Kudus. Karena itu pertama, kalau baca awali dengan doa, gitu. Minta Tuhan, gitu. Bilang aja nggak apa-apa bahwa Tuhan nih saya kalau baca ini kok kayaknya suka ngantuk, gitu. Tolong kasih Roh Kudusmu supaya hari ini saya mau baca dan saya mau baca dengan benar. Gitu. Nah, tapi kedua tipsnya ya kita harus mencari cara yang buat diri kita sendiri. Kalau misalnya tadi nih baca firman baru ayat 1 oke, 2 oke, 3 ngantuk. Yang saya mau tanya, kamu kira-kira bacanya tuh jam berapa? Apakah di malam hari, di siang hari, atau gimana? Kalau setiap malam kamu baca dan kamu merasa ngantuk, coba ubah jamnya misalnya. Ya. Pagi kamu habis bangun, seger, baca. Gitu. Ya, jadi kita harus tahu kelemahan kita cari cara. Kemudian kedua adalah sediakan waktu khusus. Kalau kita baca firman, kita udah punya waktu yang khusus. Karena dengan menyiapkan waktu, itu kita beda ya, semangatnya tuh beda gitu. Dibanding kalau kita pakai sisa waktu kita, kalau sempat gitu. Yang namanya sisa waktu ya begitu gitu. Malam mau tidur ya, oke lah masih ada waktu dikit baca gitu. Sisa waktu ya akhirnya yang kita baca juga sisa-sisanya aja gitu. Ya, jadi kita coba cari tahu kelemahan kita cari strategi buat diri kita sendiri. Karena beda-beda. Ya, atau kalau kamu baca di kasur misalnya ngantuk, jangan di kasur gitu. Misalnya di ruang tamu duduk. Kalau kamu masa duduk bahkan mungkin bisa ngantuk, coba berdiri gitu pakai meja taruh nggak apa-apa kan gitu. Dibanding kamu duduk terus tapi jadi juga capek ngantuk gitu. Ya, jadi cari cara-cara untuk mengatasi kelemahan. Gitu. Oke kok, terima kasih. Emang sih pas Ya. aku baca Injil kan, ya saya biasanya waktu-waktu sisa sih pas malam hari. Belum nyoba Ya. untuk baca untuk di pagi hari, belum pernah sih, gitu sih. Nah, Saya dicoba biasa dulu. kalau bangun pagi hari biasanya telat bangun gitu kan, udah Nah, kesiangan itu jam. artinya tidurnya jangan terlalu malam Iya. supaya bangunnya bisa lebih pagi. Ya gitu juga dengan misa sama. Mungkin kalau kamu misa sore, saya gitu. Saya kalau misa sore sukanya capek habis kerja itu ke bawah-bawah gitu, entar nggak konsen dengarnya. Tapi kalau misa pagi mendingan, makanya lebih sering misa pagi gitu. Oke kok, terima kasih kok sarannya. Ya. Sepertinya ada lagi mungkin yang mau bertanya? Kalau nggak ada, oke, kita cukupkan. Terima kasih banyak Bro Hermano untuk firman-nya. Ya, sama-sama. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan Bro ya.